Shalom adik-adik, ketemu lagi kita di ibadah sekolah minggu online. Nah gimana, masih sehat-sehat semua kan? Nggak ada yang sakit, bebas tuh dari yang namanya corona ya. Nah yuk kita mau beribadah, kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk. Dan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai, Engkau menjaga kami, memberi kami kesehatan Tuhan, dan kami masih bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji, beribadah memuliakan nama-Mu ya Tuhan di ibadah sekolah minggu ini. Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi kami Tuhan dalam mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang senantiasa menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk kita mau semangat, kita mau olahraga dulu sekalian ya, kita mau bergerak memuji nama Tuhan itu harus sambil bergerak ya, semangat. Yuk kita mau pujikan biarpun gunung-gunung beranjak. Yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Lagi biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, udah gerak kita, udah ya tambah sehat lagi gara-gara gerak ini ya. Yuk sebentar kita mau untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau mencari tahu kehendak Tuhan lewat firman yang nanti akan disampaikan. Nah, kita mau mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita. Mari kita pujikan Ku Tak Membawa. Yuk. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa,
hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Nah, sudah, yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini tentang siapa? Tentang Naaman. Dan untuk apa kita belajar tentang Naaman? Kita mau belajar tentang yang namanya ketaatan. Gimana ceritanya? Yuk mari kita simak bersama-sama. Hai adik-adik, selamat sore. Shalom semuanya. Bertemu lagi di dalam ibadah online GBIS Kepunton Solo. Kita sudah bernyanyi memuji Tuhan bersama Kak Bobi. Sekarang, ayo semuanya siapkan diri kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang nyaman, siapkan hati dan telinga kita supaya firman Tuhan bisa tertanam dan menjadi rema di dalam hati kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari seorang pemimpin pasukan yang bernama Naaman. Naaman disembuhkan oleh Tuhan. Yuk kita mulai simak ceritanya. Naaman adalah seorang panglima yang perkasa. Dia adalah panglima angkatan bersenjata dari Raja Aram. Naaman sangat dikasihi oleh raja. Sebab melalui Naaman, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada tentara Aram. Naaman memiliki seorang istri. Istri Naaman mempunyai seorang pelayan gadis kecil dari Israel. Pelayan kecil Naaman ini mengabdi sepenuh hati kepada Naaman dan istrinya. Tetapi Naaman sedih dan khawatir. Dia mengalami penyakit kulit yang mengerikan yang disebut kusta. Suatu hari, gadis pembantu itu berkata kepada istri Naaman, "Sebaiknya Tuhan pergi menemui Elisa. Elisa adalah seorang nabi yang diberkati Allah. Elisa akan membantu menyembuhkannya." Lalu Naaman pergi ke rumah Elisa. Naaman datang mengunjungi rumah Elisa. Dia menceritakan mengenai kesedihannya. Mengenai penyakit kusta yang dideritanya. Naaman menceritakan semua yang menjadi kegelisahannya kepada Elisa. Kemudian Elisa memberitahukannya, "Pergi ke sungai Yordan, mandi dan basuh dirimu di sana sebanyak 7 kali, maka engkau akan sembuh." Naaman menganggap apa yang dikatakan Elisa itu konyol, karena masih banyak sungai yang lebih bersih dibandingkan dengan sungai Yordan. Tetapi pelayan Naaman berkata, "Seandainya Tuhan disuruh melakukan yang sulit, pasti Tuhan akan melakukannya. Lakukan saja apa yang Elisa katakan. Itu kan tidak sukar." Maka Naaman bersama pelayan-pelayannya mempersiapkan diri mereka untuk pergi ke sungai Yordan. Sesampainya di sungai Yordan, Naaman melepaskan bajunya, bersiap untuk mandi dan membasuh dirinya sebanyak 7 kali. Naaman menyelamkan dirinya ke dalam sungai Yordan. Naaman menyelamkan dirinya sampai seluruh badannya tenggelam di sungai Yordan. 1 kali, kemudian naik 2 kali, terus menyelamkan yang ketiga kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, dan yang terakhir ke-7 kali Naaman menyelamkan dirinya ke dalam sungai Yordan. Dan kemudian dia sembuh, sebagaimana Tuhan memberikan kesembuhan melalui Elisa.
Karena Naaman mau mendengar dan mentaati firman Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang menjadi permohonan Naaman kepadanya. Dia disembuhkan dari penyakit kustanya. Jadi, firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 yang berjudul Taat kepada Firman Tuhan. Amin. Ya adik-adik gimana? Sudah mendengar dan melihat firman Tuhan kan? Yang tadi tentang Naaman, tentang ketaatan. Nah setelah kita mendengar dan melihat firman Tuhan tadi, kakak punya nih sesuatu buat kalian. Apa? Ini kita ada aktivitas. Nih aktivitasnya apa sih? Nih kita mau belajar, kita mau membuat yang namanya kaligrafi atau lettering. Kaligrafi atau lettering itu apa? Itu tentang menulis yang indah. Nanti kalau masih belum paham, bisa tuh cari-cari di Google, cari lihat-lihat apa tuh kaligrafi, apa tuh lettering itu. Nah kalian juga bisa nanti cari contoh-contohnya kayak gimana. Nah ini salah dua contohnya. Ini tulisannya yang jelas ini, aku mau taat, mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Ini nanti ya yang ditulis ya, jangan nulis yang lain-lain, enggak dihitung nanti. Harus ini, aku mau taat, mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Ini contohnya. Terus ada lagi ini yang lain. Nah, kayak gini ya. Terserah kalian, seunik mungkin, sekreatif mungkin, seide kalian kayak gimana, boleh nanti dimasukin ke lettering ini. Nah, tenang aja, aktivitas ini nanti kalian bakal dapat hadiah. Hadiahnya apa? Nah, itu nanti. Untuk yang kelas kecil, nah dipilih 5 orang pemenang ya, 5 orang pemenang. Jadi tenang aja. Ya enggak, yang dapat nanti bisa macam-macam, enggak itu aja karena yang dipilih 5 orang. Nah, terus untuk yang kelas besar kalian juga bakal dapat kok, tenang. Tapi beda hadiahnya sama yang kelas kecil. Kalau yang kelas besar ini kan hadiahnya itu nanti kan kalian kan sukanya lihat IG, lihat Facebook, main PUBG, main Mobile Legends. Nah, kalian nanti bakal dapat apa? Bakal dapat kuota buat bisa dipakai buat itu nanti main-main sesuka kalian ya. Oke. Nah, jangan lupa dikumpulinya kapan batas terakhirnya? Hari Selasa jam 4 ya. Jangan lupa hari Selasa jam 4. Nah, kirimnya kemana? Tuh ke 089 523 05 2505. Nah, nanti kalau lupa nanti bisa videonya bisa diputar lagi kok, bisa kelihatan nanti ya. Oke, sekian ibadah sekolah minggu kita minggu ini. Kita berjumpa lagi minggu depan ya. Jangan lupa tonton terus ibadah online sekolah minggu ya. Ayo, daripada hari Minggu bangun siang-siang ya. Oke, dadah.